Hey guys, balik lagi dengan Koko. Kali ini depan saya ada varian baru dari Samsung, yaitu Samsung S21 FE 5G. Ya, ini adalah tipe baru dari Samsung dan per tanggal 4 Januari 2022 ini si Samsung ngegas dengan ngeluarin smartphone barunya ini. Di sini kita bisa ngelihat kalau dusnya tuh tipis ya, dan di bagian sampingnya ada tulisannya S21 FE 5G. Ini saya dapat yang warna olive atau hijau dari Prima Abadi. Terima kasih Prima Abadi yang udah minjemin unitnya untuk saya unboxing. Dan langsung aja kita mulai untuk unboxingnya. Oke, jadi setelah dibuka di sini teman-teman langsung bisa ngelihat sebuah stiker IMEI. Ini ada unitnya S21 FE 5G warna olive, masih kebungkus wrapping. Kita pinggirin dulu. Dan ini ada kelengkapan unit lainnya ya, ini di sini. Di bagian belakangnya di sini bisa teman-teman lihat pin ejector SIM card-nya. Khas Samsung banget ya. Lalu di dalamnya sebuah kabel data USB Type-C, terus ada panduan singkat, ini quick start guide-nya, dan ada kartu garansinya seperti ini. Jadi itu semua yang ada di dalam boxnya, nggak ada chargernya ya. Kali ini Samsung masih tetap dengan seri-seri sebelumnya, flagship sebelumnya itu sekarang udah nggak dikasih charger lagi. Jadi langsung kita beresin sebentar. Ini kita langsung lepas dulu wrappingnya ya. Wow, ini warna olive-nya sih apa ya, keren banget. Dan yang paling saya suka tuh feel ini finishingnya. Ini finishingnya mid, jadi nggak bikin mudah bekas sidik jari. Ini pak sidik jari itu di bagian sini. Ini saya kasih gini ya, ini aman banget sih. Dan warnanya sih saya suka banget nih warna olive-nya. Kalau disuruh milih untuk beli, mungkin saya akan beli yang warna olive yang satu ini. Dan kerasa banget kalau ini tuh S series karena di build quality-nya tuh oke ya ini. Ini saya ketok-ketok. Nggak ada ruang kosongnya, memang benar-benar solid. Dan di bagian frame-nya pun juga solid juga. Ini dia, di bagian sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Ada garis antena juga ini di sisi atas. Terus di sini ada lubang mic, ada garis antena lagi. Di bagian sisi kirinya juga ada garis antena. Lalu di bagian bawahnya di sini terdapat lubang speaker, USB Type-C, mic, dan di sini untuk SIM card-nya. Oke, ini untuk SIM card-nya di sini bisa SIM 1, SIM 2, atas bawah. Jadi nggak bisa dikasih memori eksternal ya di S21 FE 5G ini. Dan ini cukup enteng ya untuk tangan saya yang lumayan gede. Ini masuk nih kalau dipegang untuk ukuran tangan saya, tapi coba kita nyalakan dulu ya. Oke, ini dia Samsung S21 FE 5G. Ini adalah varian Samsung S21 yang memang fan edition, jadi harganya lebih murah kalau dibandingin Samsung S21 kemarin. Ini untuk varian RAM 8GB dan internal 128GB dijual di harga 9 juta atau 8.999.000. Terus untuk yang 256GB itu dijual di harga 10 juta dan sudah bisa di PO sekarang di Prima Abadi. Silahkan cek aja, nanti untuk kontaknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Ngomongin layarnya, berukuran 6,4 inch Full HD Plus Dynamic AMOLED. Selain refresh rate 120Hz, juga touch sampling rate-nya 240Hz. Ini untuk tampilan pertamanya seperti ini. Jadi ini menggunakan One UI. Saya khas Samsung ya, One UI. Kita cek dulu ke bagian settingnya. Nah, di sini kita bisa lihat
menggunakan One UI 4.0 paling baru dari One UI, terus Androidnya juga 12. Dan kalau kita melihat juga ke bagian memori di sini, nah di sini kita bisa lihat kalau punya saya ini internalnya 128 GB dan sisanya 102,4 GB, sedangkan untuk RAM-nya 8 GB dan tersedia 4,3 GB. So ini menurut saya sudah cukup sih 128 GB. Toh kalau nanti teman-teman banyak foto atau video gitu ya tinggal dipindah dulu ke PC biar memorinya semakin lega lah. Kalau dilihat kalau untuk One UI itu memang simple, jadi nggak ada aplikasi dari pihak ketiga manapun. Dan di sini kita bisa melihat untuk settingnya pun juga masih sama kalau bandingin sama One UI 3. Kita lihat ke bagian tampilan, di sini ada kecerahan adaptif, kemulusan. Nah ini untuk refresh rate-nya. Jadi di sini si S21 FE 5G ini bisa 120 Hz atau bisa juga untuk menghemat daya pakai settingan standarnya. Kalau saya sih mungkin pakai yang tingginya ya, jadi biar lebih smooth aja untuk scrollingnya kayak gini. Lalu kita masuk ke bagian kamera. Kameranya sendiri punya setup 12 megapiksel ultra wide kamera, terus 12 megapiksel wide kamera, dan 8 megapiksel telefoto kamera. Untuk selfie kamera berukuran 32 megapiksel. Wih, mantep banget kan? Di sini untuk bagian kamera, di sini teman-teman ada yang nggak? Di sini tadi langsung muncul logo kamera dan ada notifnya ini, ada lampu LED hijau. Beberapa settingnya di sini kita bisa lihat masih sama sih sebenarnya. Kalau sama Samsung sebelumnya ini mode-modenya ada malam juga ada, slow mo, time lapse, hyper lapse juga ada. Untuk hasil fotonya saya tampilkan berikut ini. Jadi dengan nilai Antutu segitu, prosesor Exynos 2100 octa-core dan dijual mulai dari 8.999.000, menurut saya worth it aja sih. Tapi nanti detailnya pas video reviewnya ya. Semoga masih bisa dikasih pinjem sama Prima Abadi. Dan kalau ada pertanyaan coba deh tulis di kolom komentar, supaya nanti bisa masuk di next videonya. Dan cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.